keluar habis beli Actifed untuk obat batuk berdahak. Udah ngabisin 3 botol, udah 1 minggu lebih batuk belum sembuh. 3 minggu. 3 minggu ya. Sekarang sih karena minum ini udah mulai nggak kayak kemarin. Endorse. Ini ada kode birunya, artinya apa? Kode biru ya paten. Nah, paten ya. Kode kesehatan ya. Mudah-mudahan ini botol terakhir, biar sembuh. Setelah itu sembuh. Sekarang lagi rame nih jenazah yang dari corona atau COVID-19 ditolak. Kenapa baru sekarang ramenya? Kan penolakan udah dari kapan tahu. Kenapa ketika ada perawat yang ditolak baru deh rame? Padahal kan penolakan udah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah ini kan ada mantan perawat juga. Menurut kamu gimana mengenai penolakan jenazah, baik itu pasien umum ataupun itu perawat ataupun dokter? Ya seharusnya mah nggak boleh, karena kan kalau kayak gitu jadi gimana ya, orang yang misalnya dia sakit tapi kan dia udah tahu nih kalau dia nih COVID gitu. Nah dia juga kalau misalkan sakit batuk nih, terus dia berobat pasti dia pas ditanya-tanya dokter pasti bakalan bohong apa keluhannya, apa penyebabnya, misalkan dia dari kawasan yang terpapar COVID kayak gitu. Kalau itu kan dari pasien biasa ya. Kesimpulannya kalau terjadi penolakan gini, ada tanda-tanda gejala COVID, dia nggak mau mengakui. Kenapa? Karena takut bener positif, terus terjadi hal yang tidak diinginkan, sampailah meninggal, terus jenazahnya ditolak. Nah itu kalau pasien. Nah menurut kamu emang kalau udah meninggal bisa nularin atau udah stop aja gitu? Jadi kan aku juga tanya nih ke dokter, virus COVID itu misalkan ada jenazah yang terkena COVID gitu kan, terus masih bisa nularin nggak? Nah terus dokter itu ngejawab nih, virus itu memang masih ada di jenazahnya, cuman adanya di tenggorokan jenazah itu. Nah sedangkan kan jenazah udah nggak bisa bernafas dong, otomatis logikanya nggak bakalan ngeluarin ya virus itu, batuk ataupun bersin gitu. Ya intinya ya nggak bakal nularin. Mungkin Logikanya si gitu. jenazahnya gatel gitu, jadinya batuk, takutnya kan kayak gitu. Cuman ya nggak ngerti juga kenapa menurut WHO kan beda lagi kan, maksudnya pas meninggal ya harus ada standar WHO-nya gitu. Kalau menurutku sih itu kenapa di plastik bagus, takut dia itu mencegah penularan. Sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi kan udah meninggal, nggak mungkin tiba-tiba gatel batuk. Orang bukan takut virus, kaget malah kabur. Nah tapi kan biasanya kalau dimandiin, biasanya yang pernah aku tahu itu cairan-cairan di dalam tubuh jenazah itu dikeluarin biasanya kan ya. Nah mungkin oke lah kalau emang untuk diplastikin, apa sih namanya istilahnya itu, plastik itu ya pokoknya gitulah, dibungkus
Oke, tapi kasihan gitu si keluarga dari semenjak dirawat masuk rumah sakit nggak pernah ngelihat lagi mukanya gimana, pas terakhir dia ada di permukaan nggak boleh. Nggak boleh lihat juga. Sebenarnya sih ini penolakan dari warga itu blunder dari kedokteran juga sih kayaknya ya, blunder karena kan dari segi kesehatan atau kedokteran Ini ya tepatnya WHO ya, karena kan yang apa sih kayak WA apa dokter nih bikin apa sih namanya standar kan kurus dalam penguburannya itu si yang nguburin harus pakai kayak astronot gitulah ya, orang awam ini takut, jelas takut lah. Berarti si jenazah itu masih nularin dong. Nah mungkin mindsetnya kayak gitu, masih nularin, maka terjadilah penolakan ya di mana-mana lah. Nah contohnya yang di sini di Tangerang, di Kabupaten Tangerang, persisnya di apa ini, Merak ya? Benda. Nah, di Benda sih juga situ ada khusus COVID. Kasian banget gitu. Orang sakit bukan kemauan dia, diasingin. Udah mau masih hidupnya diasingin, pas udah mati diasingin lagi. Tega banget gitu. Nah menurut kamu gimana tuh perawat yang ditolak tuh jenazahnya? Ya perawat kan gini loh, perawat yang kemarin ditolak itu yang kasusnya di Semarang kalau nggak salah, dia kan ngobatin pasien COVID kan, maksudnya ngobatin intinya mau nyelamatin bumi inilah gitu kan. Nah ketika dia kena dampaknya, artinya dia itu apa terkena COVID dan meninggal, malah diasingkan kan. Jadi apa ya, perawat juga pasti kesinggung lah, dia yang ngobatin malah diasingkan ya, kayak Gimana gitu. perasaannya? Walaupun bukan perawat kan, bukan walaupun itu dia, tapi kan satu profesi. Gimana tuh digituin tuh perasaannya? Ya udah obatin diri sendiri aja jadinya gitu. Nah setelah itu kan baru-baru ini kan ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu bilang kalau jangan adalah penolakan. Itu kan Gubernur Jawa Tengah, berarti yang nggak boleh ada penolakan itu Jawa Tengah, bener nggak? Karena dia itu posisinya Gubernur Jawa Tengah, bukan sentral. Ya seharusnya sih dari pemerintahan, khususnya presiden gitu yang pastilah dari gubernur mungkin ya pastilah tahulah di TV di berita ada gitu kasusnya kayak gini. Seharusnya ini jadi masalah yang ya harus diseriusin gitu, harus dicari solusinya. Ya emangnya Indonesia minimal nggak punya menteri gitu yang buat ngomong umum sentral, kenapa harus Gubernur Jawa Tengah? Ini kan udah global, bukan cuma Jawa Tengah. Menterinya cuma ngumumin yang kena COVID doang kayak gitu. Nah ini bukan menyala-nyalakan sih, apalagi perpolitikan ya. Intinya ini mengenai COVID aja. Udah. Ya sebagai warga biasa sangat disayangkan itu bukan keluar dari mulut minimal menteri. Kalau bisa ya dari Pak Jokowi langsung, biar orang tuh manut gitu. Oh iya, biar terbuka wawasannya, biar ya kasian banget gitu. Udah mah ngerelain jiwa raganya buat nanganin pasien COVID, resikonya kena, resikonya mati, ditambah lagi resikonya ditolak. Kasian banget berarti. Nah, ada saran buat para tim medis? masukan atau saran? Ya mungkin bingung juga ya kalau kayak gitu, jadi kayak kesinggung. Nah sekarang tim medis malah kekurangan kan, terus banyak yang ngebuka gitu untuk relawan lah, yang relawannya juga jadi takut lah kalau kayak gitu, udah mau
mau nanganin COVID. Nah terus pas ya Ada penolakan penolakan, setelah mati jadi gitu. yang tadinya semangat Mati tuh, konyol. gitu. Nah kalau masukan dari aku nih ya, semua perawat, dokter, tim medis nggak usah lagi kerja. Udah, dokter masa iya sih masih mikirin duit? Aku yakin sih nggak mikirin duit, lebih ke arah kemanusiaan. Tapi resiko kalian itu kan gede banget, resikonya kena mati ditolak. Kalau gitu ya udah biarin. Yang lagi kena COVID itu biarin aja udah, nggak usah nggak usah diobatin, nggak usah diurusin. Toh yang sekarang ini nolak emang nggak mikir dia perawat meninggal karena apa? COVID. Ya bukan karena dia karena dia mau nyelamatin yang COVID, tapi dia jadinya otomatis kan jadi ODP, PDP, entah itu nantinya jadi positif, bisa meninggal. Itu kan konyol gitu, greget gitu. Ngapain nolak-nolak? Nah ya untuk umumnya sih, walaupun baik itu perawat ataupun pasien umum, nggak usah lah ada penolakan. Kasian kalau itu, walaupun bukan aku yang ngalamin, tapi aku mencoba memposisikan aku di keluarga tersebut. Waktu dirawatnya nggak boleh jenguk, terus pas terakhir ada di daratan gitu, ada di permukaan, nggak boleh lihat, minimal lihat walaupun nggak bisa menyentuh untuk keamanan kan, minimal lihat. Apalagi yang sampai di demo apa sih ya, penolakan. Lucu, otak kalian di mana? Ya, Nggak usah otak sih, perasaan kalian di mana ya. Kayak mudah-mudahan daerah aku, Tangerang, Kabupaten Tangerang, umumnya buat seluruh Indonesia, seluruh wilayah yang ada di Indonesia, jangan ada lagi penolakan. Kasihan, toh kan udah meninggal, dia udah nggak bisa nularin lagi, nggak mungkin batuk kan ya. Tapi dari Jakarta dikuburnya di sini. Berarti kan intinya nggak ada penolakan kan? Alhamdulillahnya. Nah itu di sini. Nah di sini pun itu ada khusus COVID soalnya, bukan penolakannya, karena di sini TPU-nya khusus COVID. Di situ kasihan amat. Nanti 10 tahun kemudian ya, itu makam apa ya? Makam COVID itu apa ya? Makam apa ya? Kan mau ziarah kubur gitu. TPU COVID dan Mau kita ziarah juga kubur di kuburan TPU A, setelah itu pindah lagi ke kuburan TPU khusus COVID. Pokoknya ya kayaknya harus ada gerakan dari pemerintahnya sih. Harus dari pemerintah untuk menyampaikan pesan ke warga. sosialisasi, karena kayaknya sosialisasinya kurang. Ya pesan gue sih kayak gitu, jangan sampai ada penolakan. Coba bayangin itu keluarga Anda, bagaimana perasaan Anda. Cobalah buka perasaannya. Oke. Ini lagi macet di pasar nih, di sini masih macet aja. Di sini masih rame. Sudah rame. Oke deh, terima kasih.